Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Basma Menguntungi, peserta SAR CPNS 2022, Kemendikbud dengan institusi Universitas Sulawesi Barat. Pada bincang-bincang kali ini, kembali lagi dengan mentor saya yang selalu keren dan semangat tentunya, Ibu Sari Rahayu Rahman, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Yayu? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Pak Baso? Alhamdulillah baik banget Bu, jadi tetap semangat ini. Iya, amin. Ya, apalagi hari ini kita akan membahas tentang tantangan perubahan kurikulum dan kesiapan kita sebagai akademisi di kampus untuk menghadapinya, Bu. Jadi saya rasa sangat menarik nih. Betul sekali Pak Baso. Sangat penting ya bagi kita untuk mendiskusikan terkait kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira menurut Pak Baso, ini kurikulum Merdeka dijadikan opsi itu kenapa dan mengapa tidak langsung diterapkan di semua sekolah? Ya, jadi itu sebenarnya Silakan Pak. Ya Bu Yayu, jadi sebenarnya itu menjadi polemik juga sih Bu. Jadi sebenarnya ada dua tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Jadi pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat menjadi secara lancar dan bertahap gitu. Jadi pemerintah mengemban tugas untuk menyusun kerangka kurikulum, sedangkan operasionalisasinya adalah bagaimana kurikulum tersebut diterapkan, merupakan tugas sekolah dan otonomi bagi guru. Jadi guru sebagai pekerja profesional yang memiliki kewenangan untuk bekerja secara otonom berlandaskan ilmu pendidikan gitu, sehingga kurikulum antar sekolah bisa dan seharusnya berbeda sesuai dengan karakteristik murid dan kondisi sekolah, dengan tetap mengacu pada kerangka kurikulum yang sama tentunya Bu. Jadi seperti itu Bu Yayu. Oh begitu. Jika demikian Pak Baso ya, Ya Bu. perubahan kurikulum ini banyak sekali maksudnya itu melibatkan banyak hal ya, melibatkan banyak hal. Kemudian perubahan kurikulum ini tentunya menuntut adaptasi dari semua elemen, maksudnya dari semua elemen sistem pendidikan. Jadi proses ini tentunya membutuhkan pengelolaan yang cermat sehingga menghasilkan dampak yang kita inginkan, yaitu perbaikan kualitas pembelajaran dan pendidikan yang khususnya di Indonesia. Ya, Nah, oleh karena itu Kemendikbudristek itu memberikan opsi kurikulum sebagai salah satu upaya manajemen perubahan. Nah, bagaimana menurut Pak Baso seperti itu? Ya, jadi perubahan kurikulum itu secara nasional baru akan terjadi pada 2024 Bu. Jadi ketika itu kurikulum mereka sudah melalui iterasi perbaikan selama 3 tahun di beragam sekolah atau madrasah dan daerah. Kemudian pada tahun 2024 akan ada cukup banyak sekolah atau madrasah di tiap daerah yang sudah mempelajari kurikulum Merdeka dan nantinya bisa menjadi mitra belajar bagi sekolah atau madrasah lain. Jadi pendekatan ini sebenarnya bertahap, Bu, memberikan waktu bagi guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan untuk belajar. Jadi proses belajar, para aktor kunci itu penting karena proses belajar ini menjadi fondasi transformasi pendidikan yang kita cita-citakan gitu, Bu. Jadi saya rasa marilah kita ingat bahwa tujuan perubahan kurikulum itu adalah untuk mengatasi krisis belajar atau learning crisis. Kita ingin ya menjadikan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, kemudian inklusif dan menyenangkan gitu Bu. Oleh karena itu Kemendikbudristek sendiri melakukan perubahan yang sistemik saya rasa. Jadi tidak hanya kurikulum semata gitu. Kemudian kita juga melakukan reformasi sistem evaluasi pendidikan, menata sistem rekrutmen dan pelatihan guru. Kemudian yang paling penting adalah menyelaraskan pendidikan vokasi dengan dunia kerja, kemudian mendampingi dinas-dinas pendidikan
dan melakukan penguatan anggaran dan kelembagaan. Saya rasa seperti itu, Bu, menurut saya. Ya, ya baik. Jadi ada kriteria ya, ada kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka. Maksudnya apakah ada kriteria yang diberikan kepada sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka? Ya pastinya ya berminat menerapkan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, di setiap kepala sekolah ataupun madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka itu akan diminta untuk mempelajari materi yang disiapkan oleh Kemendikbudristek Kemendikbudristek tentang konsep kurikulum merdeka. Nah, ini kan tentunya butuh waktu. Nah, menurut Pak Baso bagaimana selanjutnya ini? Iya, betul sekali, Bu. Jadi menurut saya jika setelah mempelajari materi tersebut, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkannya, jadi kemudian mereka akan diminta gitu untuk mengisi formulir pendaftaran dan sebuah survei gitu, Bu. Sebuah survei Iya. maksudnya. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi gitu maksudnya. Jadi Kemendikbudristek percaya bahwa kesediaan kepala sekolah atau madrasah dan guru dalam memahami dan mengadaptasi kurikulum di konteks masing-masing menjadi kunci keberhasilan saya rasa. Jadi dengan demikian, istilahnya kurikulum merdeka ini dapat diterapkan di semua sekolah atau madrasah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus dan di daerah perkotaan gitu. Namun kita menyadari tingkat kesiapan sekolah atau madrasah itu berbeda-beda karena adanya kesenjangan mutu sekolah atau madrasah. Jadi oleh karena itu, Kemendikbudristek menyiapkan skema tingkat penerapan kurikulum berdasarkan hasil survei yang diisi sekolah ketika mendaftar. Sekali lagi tidak ada seleksi dalam proses pendaftaran ini, tapi Kemendikbudristek nantinya akan melakukan pemetaan tingkat kesiapan dan menyiapkan bantuan yang sesuai kebutuhan. Saya rasa seperti itu, Boya. Jadi sebenarnya tantangan dan polemik tersendiri. Iya, betul. Berarti kita dilihat kesiapan dari sekolah masing-masing ya Pak Baso ya. Sangat detail ya ternyata. Tentunya di dalam hal ini butuh peranan orang tua ya Pak Baso ya. Peranan orang tua jika ini bukan cuma orang tua sebenarnya, tapi semua kalangan. Nah, menurut Pak Baso, apa yang perlu orang tua siapkan ketika satuan pendidikan anak mereka itu menerapkan kurikulum belajar, kurikulum merdeka belajar? Iya. Jadi sebenarnya sangat penting, Bu. Jadi dukungan dari orang tua itu merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka gitu. Dengan demikian, secara konkret orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak. Kemudian di sini memahami kompetensi yang perlu dicapai anak pada fasenya gitu, Bu. Selain itu orang tua juga dapat pula mempelajari buku-buku teks yang digunakan dalam kurikulum merdeka melalui buku.kemendikbud.go.id. Jadi Kemendikbudristek terus berupaya untuk menghadirkan dan menyediakan buku-buku yang lebih asik, gitu. Tidak terlalu padat dan lebih banyak ilustrasi menarik gitu dengan tema yang lebih menyentuh dan relevan tentunya. Saya rasa seperti itu, Bu Yayu. Oh iya, baik. Memang pembahasan terkait kurikulum Merdeka Belajar ini sampai dengan sekarang masih dipelajari oleh semua kalangan ya Pak Baso ya. Betul. Baik Pak Baso, terima kasih banyak ya atas bincang-bincang kali ini. Mantap sekali. Semoga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu segera beradaptasi diri sebagai bentuk tantangan dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh bangsa. Iya, Pak Baso.
Iya, baik Bu Yayu. Terima kasih banyak Bu Yayu. Senang sekali hari ini bisa berbincang-bincang dengan Ibu Yayu terkait dengan bagaimana kesigapan kita dalam menghadapi perubahan kurikulum dan bagaimana menghadapi dan mendukung perubahan kurikulum untuk kurikulum Merdeka ini. Iya, Mungkin demikian Bu Yayu. program Merdeka, iya. Mungkin akan lebih banyak lagi Iya, bincang-bincang tentang banyak hal ya Bu. Ya, iya. terima kasih banyak Terima Bu kasih, Yayu. sama-sama. Sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.